Pagi hari ini saya ingin mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang mudah-mudahan akan semakin memotivasi kita semua untuk itu. Baik, Pak Arif, saya sudah share hadisnya di grup, bisa disajikan kepada para hadis sekalian. Saya bacakan hadis ini riwayat dari Tabrani. Hadis ini Hasan li ghairi. Jadi ada beberapa hadis yang sejenis yang kontennya sama dengan ini. Di sini Rasulullah SAW bersabda, karena panjang saya bacakan saja artinya. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmah, menghapus dosa-dosa, dan mengabulkan doa Allah dan mengabulkan doa. Allah melihat kalian berlomba-lomba pada bulan ini, dan Dia membanggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tujukanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu, karena orang-orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Cukup panjang hadisnya, kita elaborasi satu persatu. Baik, yang pertama kemudian kembali Rasulullah memberikan sebuah busyra, sebuah kabar gembira tentang bagi kita sebuah hamba Allah yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan pesan Rasulullah, atakum Ramadan syahrul barakah. Ya, dia telah datang kepada kita semua syahrul barakah. Hari berbahagia. Para sahabat yang mulia itu begitu gembira dengan kalimat ini. Ya, betapa telah datang kembali Ramadan kemudian bersama mereka. Nah, sejatinya kita semua seperti itu. Seperti kita bahas sebelumnya, sejatinya sebagai seorang yang beriman, maka kita semua adalah hamba-hamba Allah yang kemudian bersuka cita, bergembira ria. Marhaban ya Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka kemudian Rasulullah lanjutkan di sini, yaksyakumullahu fi, ya, di mana Allah mengujimu pada bulan ini. Ya. Jadi ini berbahagia pada bulan Ramadan ini, subhanallah, sangat spesial karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak momen, dalam banyak kesempatan itu kemudian hadir ke bumi, hadir untuk menguji manusia, melihat manusia. Ya. Nah, berikutnya, ya. Kemudian wanunazzilul rahmah. Ya, dalam bulan ini Allah tunjukkan, Allah hadirkan, Allah turunkan rahmah buat kita semua. Ya. Jadi ini istimewa bulan ini, sangat istimewa Ramadan ini. Karena dalam bulan ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga memang saatnya kita semua mencari rahmat Allah. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang luar biasa menurut saya, yang kira-kira kontennya adalah bahwa kita bisa bahas di lain waktu. Rasul ingatkan bahwa kita semua sesungguhnya amal kita semua ya tidak akan katakanlah tidak akan mampu apa istilahnya menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya maksudnya kita kepada surga Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalah artinya amal kita hanya berbagi. Ya. Saya sangat sedikit. Ya. Saya sendiri sangat sedikit. Jauh daripada keberkahan Allah yang Allah berikan kepada sekalian. Sehingga kalau kita hanya mengadakan amal kita semua, nggak mungkin surga Allah berikan kepada sekalian. Sehingga masuk surga kita semua sesungguhnya hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah saatnya kita meraih rahmat Allah pada bulan yang suci ini. Wa yahutul khataya. Ya. Di bulan ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita semua. Ya. Subhanallah. Ya, momentum yang luar biasa. Momentum yang sangat indah di mana kemudian Allah kemudian mau berkenan untuk menghapus dosa kita semua. An-Nisa manul khata wan nisyan. Kita semua ini hadir berbahagia, tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sehingga dosa, kesalahan akan Allah ampuni di bulan ini. Sehingga salahnya kita semua kemudian mau menggunakan waktu yang ada, terutama pada waktu yang istijabah yang pernah kita bahas gitu ya, untuk kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni dosa kita semua, pasti itu. Ya. Yakinlah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Allah pasti ampuni dosa-dosa kita semua.
Tinggal sekarang pertanyaannya, mau nggak kita semua manusia minta ampun sama Allah? Itu poinnya sebetulnya. Maukah kita semua menggunakan waktu yang ada dalam Ramadan ini, terutama pada waktu yang khusus, untuk apa? Untuk sejenak kemudian minta ampun kepada Allah. Takrub sama Allah, minta ampun sama Allah. Terkadang kesibukan kita, ya, entah kenapa kemudian Ramadan yang dalam kondisi COVID ini pun terkadang membuat kita sering lupa dengan semua kondisi ini, gitu ya. Dan akhirnya kita memilih yang lain, gitu. Sehingga waktu yang istijabah buat kita semua minta ampun kepada Allah, kita tinggalkan. Sayang. Jadi mari saya mengajak, janji Rasul ini pasti benar adanya, dan Allah pasti mengampuni dosa kita semua, dan Ramadan adalah momentum yang baik untuk kita manfaatkan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastajibu fihi du'a. Dan juga Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Subhanallah. Jadi selain Allah mengampuni dosa kita semua, maka Allah pasti mengabulkan doa kita semua. Selama kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka hadirkan kesungguhan itu dalam Ramadan ini. Kesungguhan untuk minta ampun kepada Allah. Kesungguhan untuk meminta kepada Allah dengan doa kita sekalian. Tentu hadirin berbahagia, saya kira percaya ada di antara harapan kita semua sebagai manusia mungkin belum, dalam pandangan kita belum terwujudkan. Mari, ya, terutama sekarang kondisi ini, Allah kembalikan makhlukmu COVID ini ke alamnya, ke planetnya, ya Allah, agar kami semua kembali normal dan sebagainya. Kita cakap seperti itu. Yakinlah Allah pasti akan kabulkan itu semua. Sehingga apa yang Allah spirit apa yang Allah tunjukkan dalam Ramadan ini. Di sini dikatakan yanzurullahu ila tanafusikum fi. Ya. Jadi Allah kemudian meminta kita semua karena apa, untuk kemudian berlomba-lomba dalam amal. Karena Allah akan melihat kalian semua berlomba dalam amal. Jadi memang ini hadirin berbahagia, sekalian berbahagia para Sulaiman, saatnya atau momentum kita semua untuk saling berlomba dalam amal. Berlomba dalam tilawah kita, berlomba dalam infak kita, berlomba dalam doa kita. Semuanya adalah saat berlomba. Kenapa? Karena Allah menyaksikan kita semua berlomba seperti itu. Jadi kenapa? Karena momentum ini hanya Ramadan seperti itu. Momentum yang kemudian menyediakan kesempatan buat kita semua berlomba dalam amal-amal kita, dan Allah melihat kita berlomba. Dan bukan hanya berlomba, kalau katakan di sini, maka kemudian yang menarik adalah setelah berlomba, maka Allah kemudian akan membangga-banggakan kalian semua di depan para malaikatnya. Subhanallah. Ya, kita tahu di awal di surat Al-Baqarah bagaimana kemudian proses penciptaan manusia. Kan di awal ketika Allah kemudian menceritakan kepada para malaikat tentang keinginan Allah menciptakan manusia, malaikat agak sedikit bertanya-tanya, gitu. Wahai Allah SWT, kenapa sih perlu lagi manusia? Kan sudah ada kami, gitu, kata para malaikat. Bukankah manusia hadir untuk merusak bumi? Kata Allah begitu sikapnya. Ya, tapi kemudian kata Allah, aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui, gitu kan, kata Allah SWT kan. Nah, di bulan ini, mari tunjukkan diri kita, wahai bapak sekalian, kita sekalian, mari tunjukkan kepada para malaikat dengan amal-amal sekalian, agar kemudian kekhawatiran para malaikat itu kemudian terjawabkan bahwa oh iya ya, ternyata ada hamba-hamba Allah yang beriman yang ketika Ramadan justru tak menunjukkan amal-amal mereka, menunjukkan kemudian amal yang terbaik yang bisa mereka tunjukkan selama Ramadan ini. Maka berlomba-lombalah dalam Ramadan ini, ya. Jadi dengan suasana yang kondusif, situasi yang sangat mendukung dan sebagainya, gitu. Rasanya kesempatan untuk kemudian saling berlomba dalam amal kita sangat terbuka, gitu. Ya. Sehingga poinnya adalah bukan kemudian ajakan Allah dan Rasulnya untuk kita berlomba dalam kebaikan. Pertanyaannya adalah kemudian maukah kita untuk berlomba, gitu? Maukah kita untuk kemudian menangkap peluang ini? Maukah kita semua untuk kemudian memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya untuk berlomba? Itu pertanyaan. Ya. Karena boleh jadi katakanlah lagi-lagi kemudian entah kenapa namanya manusia seringkali tergelincir, terlalaikan oleh waktu-waktu kita semua. Ya. Nah, di awal kita sudah bahas betapa sungguh kali ini dalam Ramadan yang di dalamnya ada COVID-19 ini, ada wabah ini, ada pandemi ini, yang membuat kita kemudian sejatinya nggak banyak keluar rumah, gitu ya. Harusnya kesempatan berlomba makin besar, gitu.
harusnya kesempatan kita untuk kemudian memaksimalkan amal dalam konteks fastabiqul khairat dalam ini sangat besar sebetulnya. Ya. Jadi Allah sudah mengajak, ya, Rasulullah sudah mengajak kita semua untuk berlomba dalam amal-amal ini. Ya, sehingga kemudian Allah layak untuk kemudian memperlihatkan kepada para malaikat, wahai malaikat, ini loh amal-amal hambaku yang yang luar biasa pada Ramadan ini. Ini fulanah dan sebagainya. Lihatlah mereka semua. Gitu kan. Nah, jadi karena Allah kemudian menyampaikan hal itu kepada kita semua, maka Allah di sini menyuruh kita, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tujukanlah kepada Allah hal-hal yang baik itu dari dirimu. Jadi kan Allah mengajak kita berlomba, dan Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat, maka Allah kemudian menyuruh kita semua, maka tunjukkanlah wahai manusia, wahai hamba Allah, wahai shaimin wa shaimat, tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Ya. Jadi subhanallah, ya, dengan hadirnya Ramadan sebagai bulan keberkahan, penuh rahmat, penuh maghfirah, kesempatan berbuat amal yang seluas-luasnya, bisa dibayangkan, Allah buka pintu surga selebar-lebarnya, Allah tutup pintu neraka sekecil-kecilnya, dan Allah belenggu setan. Ini kan satu kesempatan, satu momentum yang hanya ada di bulan Ramadan. Yang sejatinya memang merangsang, menginspirasi, ya, kita semua untuk maksimal beramal, dengan amal-amal yang mungkin barangkali kita tidak lakukan di bulan yang lainnya. Contoh dari yang berbahagia, misalnya dengan kesibukan kita sehari kemarin 11 bulan lamanya, kita katakanlah jadi tidak sempat sholat duha misalnya, ya. Tidak sempat sholat duha karena kesibukan kita, katakanlah mungkin harus berangkat pagi setelah subuh pulang, jadi nggak sempat sampai di kantor, harus bekerja dan sebagainya. Maka Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk kemudian kita mulai membiasakan sholat duha. Agar dengan sholat duha kemudian subhanallah, ya, Allah berikan kemudahan dalam bekerja, Allah buka pintu rahmahnya sehingga turun rezeki Allah yang halal kepada kita semua. Ya, nah, biasakan sholat duha, begitu kan, dari hari ke hari, begitu insya Allah. Dan kalau sudah sebulan kita biasakan sholat duha, insya Allah niscaya insya Allah kita akan terus terbiasa sholat duha. Ya, kita nggak ingin meninggalkan waktu untuk tidak sholat duha. Ini sebuah contoh. Ya, jadi ada amal-amal yang katakanlah sebelumnya tidak kita lakukan, kemudian kita lakukan. Apalagi selama Ramadan kita misalnya ada sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, gitu kan. Nah, untuk apa sesungguhnya Ramadan yang dilaksanakan ba'da Isya setiap malam, sungguh adalah merupakan sebuah sarana kita melatih diri. Ya, untuk kemudian setelah Ramadan selesai, harapannya kita terbiasa untuk qiyamul lail, tahajud, gitu ya, untuk bangun malam hari, untuk kemudian langsung bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, itulah cara Allah kemudian melatih kita selama sebulan penuh ini agar pasca Ramadan kita menjadi hamba Allah yang punya kesempatan, kebiasaan, kemampuan untuk kemudian mampu mengelola waktu kita semua untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita semua menghitung diri bersama-sama, ya, sehingga ketika ada amal-amal yang mungkin belum pernah kita lakukan selama ini, inilah saatnya untuk itu. Nah, kalau sudah pernah, kali ini dilipat gandakan amal itu, ya. Setidaknya kalau kita sering salat duha, terbiasa kemudian qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, sangat kemudian rutin infak, maka ini kesempatan kita kemudian, karena sudah terbiasa, menjadi lebih mudah melakukannya, dan makin kuat lagi, makin ahsan lagi, makin baik lagi amalnya. Ya. Karena ada tanya, Ustaz, bagaimana apa yang baik antara kemudian membaca Quran ya sebanyak-banyaknya dengan kemudian tadabburi dan sebagainya. Ya. Hadis ini sesungguhnya menginspirasi hal itu, bahwa Allah inginkan kita semua sebanyak-banyaknya beramal, ya. Dan dalam hadis yang lain banyak kisah yang menyampaikan betapa Rasulullah di sinilah sesungguhnya saat Ramadan ini kemudian berbanyak-banyak, ya,
untuk membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Quran. Kita akan bahas di lain waktu. Ramadan adalah bulan Quran. Nah, sehingga tentu yang terbaik adalah semuanya. Kita kemudian memperkuat bacaan kita semua, lalu kita mentadaburinya, ya. Nah, sehingga kemudian semua bisa kita lakukan. Gitu. Tapi intinya adalah kita melakukan perbuatan, amal-amal yang katakanlah tidak kita lakukan pada bulan sebelumnya. Artinya, bahasa sederhananya, kalau tidak pada bulan Ramadan ini kita lakukan, maka bulan lain rasanya kita tidak bisa melakukan. Nah, justru kita latih pada bulan Ramadan ini bersama-sama, bahkan kemudian dilipat gandakan amal-amal kita sekalian, agar pasca Ramadan kita kemudian menjadi hamba Allah yang baru, terbiasa dengan amal-amal yang terbaik, yang insya Allah merupakan hasil dari latihan selama bulan Ramadan. Ya, maka kemudian hadis ini Rasulullah akhiri dengan karena orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan suci ini. Hadis yang lain juga mengatakan orang-orang yang kemudian sengsara atau merugi adalah ketika hamba Allah, ketika saum, ketika puasa datang semuanya tidak Allah ampuni dosa-dosanya. Nah inilah kemudian hadis ini ditutup dengan sebuah pesan yang luar biasa agar kita semua tidak menjadi hamba-hamba Allah yang sengsara, hamba-hamba Allah yang merugi. Karena ketika Ramadan datang, ternyata kita tidak mampu untuk mengisinya. Kita tidak mampu untuk kemudian memperkuat amal-amal kita sekalian. Kita tidak mampu untuk melipat gandakan amal kita sekalian. Karena ketidakmampuan kita untuk kemudian mengelola waktu yang ada barangkali. Atau barangkali ketidakmauan kita untuk kemudian beramal yang terbaik pada bulan suci ini. Hanya yang berbahagia, baru sekali berbahagia. Sayyidina mudah-mudahan apa yang telah kita kaji tadi sejenak dalam kuliah subuh online pagi hari ini bermanfaat buat saya dan kita semua. Kita belajar bersama-sama mengambil pesan yang luar biasa ini agar mudah-mudahan kita semua lagi-lagi terinspirasi. Ini sudah hari ke-6, mari kita jaga amal kita semua, kita perkuat amal kita semua, kita lipat gandakan amal kita semua, dan insya Allah kita menjadi hamba Allah yang beruntung dengan Ramadan kita kali ini. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan, kesehatan yang prima, stamina yang kuat untuk tetap mampu istiqomah dalam menjaga amal-amal kita selama Ramadan kali ini, dan semoga Allah mendapatkan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kuliah subuh kita online pada pagi hari ini. Kurang lebih saya bermaaf. Walafu binkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.